Permintaan terakhir istri. Episode 11. Masih mencintai kekasihku. Gideon baru saja keluar dari kamar mandi, lalu menghampiri sang istri yang duduk di tepi tempat tidur dengan wajah ketakutan. Hujan begitu lebat, akankah terjadi sesuatu pada Diara dan Gideon? Mas, aku takut, ucap Diara dengan wajah ketakutan. Gideon duduk di samping Diara lalu menarik Diara ke dalam pelukannya. Jangan takut, ada aku di sini. Pinta Gideon kali ini dengan nada begitu lembut, tidak seperti biasanya. Hujan begitu lebat, petir terus bergema membuat Diara semakin takut. Mama, Papa, Diara takut. Batin Diara. Diara sangat takut pada hujan dan petir bukan tanpa alasan, tapi dulu waktu Diara masih berusia 5 tahun Diara sendirian di rumahnya, dan itu hujan sangat lebat, bahkan angin begitu kencang, petir terus bergema, dan itu membuat Diara trauma. Diara sangat takut pada hujan. Tidurlah, sekarang sudah malam. Gideon menyuruh Diara untuk segera tidur. Mas, kira-kira Irene rewel tidak? Tanya Diara dengan suara pelan. Tidak, kamu jangan khawatirkan Irene ya. Jawab Gideon agar Diara tidak merasa khawatir pada putri kecilnya. Diara membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Gideon menyelimuti tubuh Diara dengan selimut yang disediakan oleh hotel tempat mereka menginap. Gideon merebahkan tubuhnya di samping Diara. Sebenarnya Diara merasa groggy dan deg-degan, tapi Diara berusaha menyembunyikan perasaan tersebut karena Diara merasa takut gara-gara hujan yang begitu lebat dan petir yang terus bergema. Bahkan malam ini Diara tidur sambil menggenggam tangan Gideon yang ada di sampingnya. Beruntungnya Gideon tidak memarahi atau membentaknya. Visual Diara dan Gideon. Malam semakin larut, hujan semakin lebat. Gideon terbangun dari tidurnya. Gideon tersenyum melihat Diara yang masih memejamkan matanya. Gideon membenarkan rambut Diara yang menutupi wajah cantiknya. Dia cantik kalau sedang tidur, puji Gideon dalam hatinya. Gideon kembali merebahkan tubuhnya di samping Diara. Kini Gideon juga malah menarik Diara ke dalam pelukannya. Entahlah kesambet dedemit mana. Gideon hari ini benar-benar beda dari biasanya, bahkan bicaranya juga mulai lembut, tidak ketus seperti biasanya. Keesokan harinya, Diara merasakan berat pada bagian tubuhnya. Ternyata kaki Gideon sudah menindih kaki Diara dan tangan Gideon juga sudah mengunci tubuh Diara, membuat Diara sulit untuk bergerak. Mas, bangun, sudah jam 6 pagi. Pinta Diara sambil menggoyangkan tubuh suaminya. Gideon hanya bergulat dan malah menarik Diara masuk ke dalam pelukannya. Diara berniat meronta namun mengurangkan niatnya karena melihat Gideon yang tertidur begitu nyenyak, jadi Diara tidak tega untuk mengusiknya. Andai saja Mas Gideon bisa menerimaku sebagai istrinya, Mas, perlu kamu tahu aku sudah meninggalkan orang yang aku sayang begitu saja demi amanah ini. Batin Diara yang merasa pilu. Diara tiba-tiba teringat dengan Reno. Hati Diara begitu ingin menangis mengingat dirinya masih sangat mencintainya. Mas, aku sudah menanti dirimu selama ini, tapi takdir berkata lain. Sekarang aku sudah menikah dengan laki-laki yang tidak aku cinta. Batin Diara. Tanpa tersadar buliran air mata mengalir ke dada bidan Gideon. Merasakan tetesan air mata Diara, Gideon langsung membuka matanya. Diara, kamu kenapa? Apa aku melakukan hal yang salah? Tanya Gideon dengan raut wajah panik. Diara tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Katakan padaku, kamu kenapa menangis? Tanya Gideon langsung. Gideon menghapus air mata Diara dengan tangannya. Diara terdiam tidak percaya melihat Gideon menghapus air matanya. Mas, Gideon sungguh menghapus air mataku. Batin Diara. Mas, aku tidak apa-apa, aku hanya merindukan Irene. Jawab Diara yang terpaksa berbohong pada Gideon. Diara tidak mungkin bilang pada Gideon kalau dia sedang memikirkan laki-laki lain, dan laki-laki lain itu tadi Gideon sudah bertemu dengannya. Hanya saja Gideon tidak tahu kalau Reno itu laki-laki yang Diara cintai selama ini.
Baiklah, ayo kita pulang sekarang, kita jemput Irene. Ajak Gideon untuk menghibur Diara. Tiba-tiba ponsel Gideon berdering, ternyata telepon dari sang mama. Sebentar, mama menelpon. Gideon langsung mengangkat teleponnya langsung di hadapan Diara. Halo ma. Sapa Gideon. Gideon, Irene biarkan di rumah mama beberapa hari ya, soalnya mau mama ajak liburan. Ucap Mama Rita. Tapi ma, mau diajak liburan kemana? Tanya Gideon ingin tahu. Ke villa keluarga bersama keluarga besar, jelas Mama Rita. Baiklah ma, padahal hari ini aku berniat menjemputnya ma. Ucap Gideon. Nanti kalau udah pulang, mama antar Irene ke rumahmu. Jawab Mama Rita, yang langsung mematikan saluran teleponnya. Gideon menaruh kembali ponselnya di atas nakas. Diara melihat Gideon lalu langsung bertanya pada Gideon. Ada apa mas mama menelpon? Tanya Diara penasaran. Irene, mau diajak mama liburan jadi kita tidak menjemputnya hari ini. Jawab Gideon dengan tatapan datar. Diara menganggukkan kepalanya pertanda Diara mengerti. Gideon dan Diara, mereka langsung bersiap-siap untuk segera pulang. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, Diara dan Gideon pergi makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, Gideon langsung mengajak Diara pulang ke rumahnya. Setelah menempuh perjalanan beberapa lama, akhirnya Gideon dan Diara sampai di rumahnya. Gideon langsung pergi masuk ke kamarnya sedangkan Diara masuk ke dalam kamar Irene. Di kamar Irene, Diara mengeluarkan ponselnya, lalu membuka blokir No Reno. Mas Reno, maafkan aku. Dalam hati Diara hanya bisa meminta maaf. Di rumah Reno, Reno sedang duduk sambil melihat bingkai kecil yang berisi foto dirinya dan Diara. Kamu tahu Diara, aku ingat sekali di foto ini kamu berjanji akan menungguku, tapi apa kamu sekarang sudah bersama laki-laki lain? Ucap Reno yang langsung membanting bingkai foto tersebut. Prang! Bunyi bingkai foto yang dibanting oleh Reno. Diara, bisa-bisanya kamu tidak setia denganku, padahal kamu tahu alasanku merantau ke luar negeri. Aku ingin sukses, aku ingin bisa membahagiakanmu, tapi sekarang kamu menghancurkannya begitu saja. Reno terus meluapkan amarah, tangan Reno langsung menjotos pintu lemari kaca sampai hancur. Kini tangan Reno berlumuran darah karena ulahnya sendiri. Diara, aku membencimu, kamu tidak setia, kamu sama saja dengan gadis lain, hanya karena laki-laki kaya kamu melupakan janji kita selama ini. Hati Reno terus berteriak menyalahkan Diara. Reno tidak tahu alasan Diara yang sebenarnya. Reno juga tidak bisa menghubungi Diara sama sekali karena Diara memblokir no ponsel Reno. Saat ini Reno hanya bisa terus menyalahkan Diara. Di rumah Gideon, Diara, teriak Gideon, yang membuat Diara langsung berlari keluar dari kamar Irene. Iya mas, kenapa? Tanya Diara pelan. Apa dia sudah berubah menjadi galak lagi? Apa kelembutannya hanya berlaku semalam saja? Hati Diara bertanya-tanya. Ini apa? Cetus Gideon dengan ketus. Diara melihat pampers Irene di tangan Gideon, lalu Diara tersenyum simpul pada Gideon. Maaf mas, aku kemarin buru-buru jadi lupa membuang pempres bekas pup Irene. Dengan rasa bersalah Diara meminta maaf. Cepat buang sekarang. Perintah Gideon dengan nada ketus. Ternyata kelembutannya hanya berlaku semalam saja. Batin Diara yang langsung pergi meninggalkan Gideon. Dasar jorok, bisa-bisanya dia lupa membuangnya. Setelah membuang pempres bekas Irene pup, Diara langsung pergi membeli sayur keliling yang ada di depan komplek, karena kebetulan ada beberapa bumbu yang habis dan ada juga keperluan lain yang Diara mau beli. Itu bukannya babysitter yang menikah sama majikannya ya? Iya, aku yakin sebelum Bu Anita meninggal pasti gadis itu sudah menggoda suaminya Bu Anita.
Iya gadis zaman sekarang mah yang penting duit. Pak Gideon itu duda kaya, banyak wanita yang mau dengannya. Iyalah pasti, apalagi gadis itu yang hanya orang miskin. Jangan-jangan sebelum Bu Anita meninggal, itu gadis sudah tidur dengan Pak Gideon. Iya lagian tidak mungkin juga Pak Gideon mau dengan seorang babysitter, kalau dia tidak menggodanya lebih dulu. Mendengar tetangga gosipin dirinya Diara hanya bisa menangis dalam hatinya, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi tapi mereka bicara semaunya sendiri. Buat tetangga yang sudah tahu ya mereka mengerti, buat mereka yang hanya tahu tiba-tiba Diara menikah dengan majikannya setelah istri majikannya meninggal itu malah dibuat gosip tidak benar. Diara langsung putar balik ke rumahnya. Kini dirinya tidak jadi membeli bumbu yang habis ataupun keperluan rumah lainnya. Ibu-ibu apa salah Diara pada kalian? Apa Diara pernah berbuat salah pada kalian? Tega sekali kalian bergosip tidak benar tentang aku. Batin Diara menangis pilu. Sambil berjalan Diara meneteskan air matanya, Diara tidak tahu harus bagaimana. Diara hanya menjalankan amanah dan tidak embel-embel karena Gideon kaya atau tidak. Sesampainya di rumah Diara langsung berlari menuju kamarnya, namun Gideon yang melihat Diara berlari langsung mengejarnya. Gideon menarik tangan Diara, membuat Diara menghentikan langkahnya. Diara dengan cepat langsung menghapus air matanya agar Gideon tidak melihatnya. "Kamu kenapa? Apa kamu menangis?" tanya Gideon yang melihat mata Diara masih terlihat berkaca-kaca. Diara hanya diam sambil geleng-geleng kepala. Diara menundukkan kepalanya. Gideon mengangkat dagu Diara agar Diara melihat ke arah dirinya. "Katakan padaku, kamu kenapa Diara?" tanya Gideon dengan nada garang, membuat Diara gemetaran dan takut. "Aku tidak apa-apa Mas," jawab Diara dengan nada terbata-bata. Namun Gideon tidak percaya karena sorot matanya menunjukkan kebohongan. "Jujur padaku atau aku akan memarahimu," suruh Gideon dengan tegas, membuat Diara memberanikan diri untuk mengadu pada Gideon apa yang terjadi. Gideon menarik tangan Diara untuk duduk di sofa ruang tengah. Kini Gideon dan Diara sudah duduk berdampingan. "Katakan padaku, aku yakin ada sesuatu yang terjadi," pinta Gideon dengan tatapan serius, membuat Diara tidak berani menatap tatapan tajam sang suami. "Diara lihat aku kalau bicara," bentak Gideon yang membuat Diara langsung melihat ke arah Gideon. Diara langsung menceritakan kejadian tadi pada Gideon. Diara mengatakan pada Gideon bahwa tetangganya itu bergosip tentang dirinya yang tidak benar, dan itu membuat Diara sangat sedih, hatinya sangat terpukul. Mendengar cerita Diara, Gideon langsung menarik Diara ke dalam pelukannya. Gideon berusaha menenangkan Diara. "Apa aku perlu menemui mereka? Ayo kita ke sana," tanya Gideon yang mengajak Diara untuk menemui tetangga yang bergosip tidak baik tentang Diara. Gideon tahu Diara itu gadis seperti apa. Selama dia bekerja di rumahnya Diara biasa saja seperti gadis lainnya. Setiap gajian juga Gideon langsung mentransfer ke rekening tabungannya. Diara juga bukan gadis yang suka macam-macam dan dia tidak suka menghamburkan uang. Jadi apa yang digosipkan oleh tetangga itu tidak benar, karena Diara juga bukan menikah karena uang. Diara menikahi suami majikannya karena terpaksa, karena sebuah amanah yang harus Diara jalankan. "Tidak usah Mas, aku tidak apa-apa. Aku hanya sedikit baper saja Mas tadi makanya aku menangis." Diara melarang Gideon untuk menemui ibu-ibu komplek bermulut jail. "Baiklah, tapi kamu tidak boleh menangis lagi ya," pinta Gideon untuk menghibur hati Diara yang sedang sedih. Diam-diam Diara merasakan nyaman di dekat Gideon. Diara juga diam-diam mencuri-curi pandang pada Gideon. Bahkan Diara berani memainkan dada bidang Gideon dengan jarinya, namun Gideon membiarkannya. "Kadang kamu galak, kadang kamu ketus, kadang kamu kayak es batu, kadang juga kamu begitu lembut, Mas apakah kamu bisa menempatkan aku di hatimu?"
Diara berbicara di dalam hatinya sendiri. Apa sudah selesai menangisnya? Tanya Gideon yang kembali dingin seperti es batu. Apa sihirnya sudah hilang, Mas? Apa semuanya hanya bersifat sementara? Jawab Diara meledek Gideon. Membuat Gideon kesal, Gideon langsung melepaskan Diara dari dalam pelukannya. Sihir memangnya aku ini siluman? Cetus Gideon dengan tatapan dinginnya. Mas, kalau kamu terus-terusan jadi es batu, biarkan aku jadi alat pemanas Mas. Ucap Diara dengan wajah yang begitu menggemaskan, membuat Gideon sebenarnya ingin tertawa namun Gideon jual mahal. Biar apa? Tanya Gideon ketus. Biar aku bisa melelehkan hatimu, biar kamu tidak terus-terusan seperti es batu. Memangnya kamu mau jadi manusia es? Goda Diara yang ternyata Gideon diam-diam menyembunyikan senyumannya. Dasar labil, tadi nangis sekarang malah belajar menggombal. Inilah resiko punya istri yang lebih muda dari kita. Dulu aku dengan Anita bahkan jarang tertawa bareng. Anita dulu selalu sibuk arisan dan pergi ke sana kemari. Bahkan kadang aku pulang dia belum pulang, sekarang rasanya jauh berbeda. Diara lebih sering di rumah dan lebih memperhatikanku. Hati Gideon mulai membanding-bandingkan Diara dengan almarhumah istrinya. Mengingat Anita istrinya Gideon dulu, biarpun dirinya sakit-sakitan, tapi Anita adalah wanita yang aktif. Anita suka shopping, Anita suka arisan, bahkan Anita suka berlibur dengan teman-teman ke luar negeri. Setiap kali Gideon memberikan uang bulanan juga kadang kurang, padahal uang bulanan untuk Anita sendiri 100 juta per bulan, dan untuk beli obat dan keperluan lainnya Gideon memberikan jatah itu sendiri. Tapi 100 juta kadang kurang untuk seorang Anita yang begitu royal hidupnya. Tapi karena cintanya pada sang istri, Gideon tidak pernah marah, dan kalau jatah bulannya kurang, Gideon pasti langsung mentransfernya. Sana buatkan aku mie instan pakai telur, aku lapar gara-gara dengar kamu menggombal. Suruh Gideon dengan nada mengomel. Iya aku buatkan Mas. Jawab Diara yang langsung bangun dari tempat duduknya, lalu menuju ke dapur. Di dapur Diara senyum-senyum sendiri. Aku dapat keberanian dari mana coba, berani menggombalin manusia es batu itu? Gumam Diara yang tidak percaya. Diara bersyukur makin kesini Gideon tidak sedingin dulu, sekarang sudah bisa ajak bercanda dan main gombal-gombalan. Setelah selesai memasak mie instan, Diara langsung mengantarkan pada Gideon yang sedang duduk di ruang tengah. Ini Mas mie instannya, makan dulu. Diara menaruh mangkok berisi mie instan di meja. Diara duduk di karpet sambil nungguin suaminya makan mie instan. Kamu tidak makan? Tanya Gideon. Aku sudah kenyang Mas. Jawab Diara. Tiba-tiba ponsel Diara berdering, Diara langsung mengambil ponselnya dari saku celananya. Diara melihat siapa yang menelpon dan ternyata bersambung.